Selamat siang, perkenalkan nama saya Helen Limbong dengan NIM 211902006 dari kelas 214B25 Universitas Bina Sarana Informatika, mata kuliah Speech and Presentation Skill. Saya di sini akan berpidato tentang pemberdayaan perempuan. Perempuan merupakan sumber daya manusia yang potensial untuk dilibatkan dalam pembangunan lingkungan hidup. Jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin perempuan sangat banyak. Di samping itu, perempuan merupakan manajer lingkungan yang sangat baik untuk dapat menata sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kurangnya pengetahuan lingkungan merupakan salah satu faktor sehingga keterlibatan perempuan dalam pembangunan lingkungan hidup minim. Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkiprah dalam semua lini pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan lingkungan hidup. Poin pertama, pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1978. Melalui pemberdayaan, beberapa daerah telah memperoleh hasil memadai dalam meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan. Namun masih banyak perempuan di Indonesia yang belum tersentuh oleh program pemberdayaan baik di perkotaan, terlebih di pedesaan. Secara kuantitas jumlah penduduk perempuan di Indonesia jauh lebih banyak daripada laki-laki. Sebagian besar terdiam di desa tertinggal dan memiliki pendidikan yang rendah. Sumber daya ini akan menjadi beban jika tidak dimaksimalkan peran dan fungsi dalam segala lini pembangunan. Sebaliknya, akan menjadi suatu sumber daya yang besar manfaatnya jika mampu diarahkan menjadi insan yang berdaya guna tinggi melalui pemberdayaan. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam akses partisipasi, kontrol, dan manfaat atau APKM di semua bidang perempuan. Berbagai langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan laki-laki dan perempuan atau kesetaraan gender, sehingga dapat terwujud peran dan yang keseimbangan antara laki-laki, perempuan, dan keluarga untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan perekonomian keluarga demi mencapai kesejahteraan keluarga. Meskipun upaya pembangunan kesetaraan gender tersebut telah dilakukan cukup lama, namun masih banyak terdapat hal dan sisi kehidupan yang belum mencerminkan adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kurangnya perhatian dan intensitas serta kesinambungan program pemberdayaan perempuan merupakan salah satu penyebab dalam terciptanya kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan adalah proses penyandara dan pembentukan kapasitas atau kapasitas building terhadap berpartisipasinya yang lebih besar seperti keluasan, pengawas dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan lingkungan diharapkan akan mengungkapkan keajaiban wanita sebagai manajer yang paling baik dalam menangani masalah lingkungan. Sehubungan dengan itu, maka hal banyak yang dapat dilakukan perempuan sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, bentuk sikap dan perilaku menjadi sadar berbuat yang berkualitas. Ini berarti perempuan tidak hanya mau bekerja keras tetapi juga harus dapat bekerja secara cerdas dan ikhlas. Perempuan juga kurang diberi pengetahuan tentang cara pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan dari pasal 1 ayat 1 pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama
dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melalui serta tersebut, anggota masyarakat motivasi kuat untuk bersama-sama mengawasi masalah lingkungan hidup dan penguasaan berhasilnya. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dapat pada ayat 2 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 itu mengatur tata laksana peran serta sebagaimana tersebut dalam ayat 1. Kedua, ketentuan tersebut di atas yaitu ketentuan dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah memberikan landasan hukum yang kuat kepada peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sekianlah pidato saya tentang pemberdayaan perempuan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaklumin. Terima kasih saya ucapkan.